Bapak Ibu berjumpa kembali dengan saya. Di video ini, seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas mengenai em, metodologi di penelitian kualitatif atau di artikel kualitatif. Di sini saya menggunakan contoh dari Naoko Morita. Meskipun artikel ini diterbitkan tahun 2004, tapi saya sendiri sangat menyukai artikel ini karena saya banyak banyak belajar dari artikel ini mengenai penelitian kualitatif. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita lihat di bagian metodologinya. Jika Bapak Ibu masih ingat, sebelumnya saya meminta Bapak Ibu untuk mempelajari APA JARS. Jadi checklistnya itu yang kemudian Bapak Ibu pelajari. Dan sebelum membahas di bagian metodologi ini, ada baiknya Bapak Ibu mempelajari dulu untuk bagian metodologi di penelitian kualitatif. Nah, di sini Bapak Ibu, hmm, Bapak Ibu ingat tidak, dulu saya pernah mengatakan bahwa untuk memandu penulisan metodologi ada tiga kata penting yang perlu Bapak Ibu gunakan, yaitu yang pertama adalah what, yang kedua adalah why, dan yang ketiga adalah how. Jadi what, why, dan how ini harus muncul di setiap subbab metodologi. Minimal harus ada what dan why, karena ini akan menjelaskan secara detail. Nah, di sini misalnya, the study employed a qualitative multiple case study approach to gain in-depth and holistic understanding of learners. Jadi, di sini dia sudah menjelaskan, Naoko sudah menjelaskan what dan dengan menggunakan teori. Kemudian ada banyak yang kemudian dia jelaskan what di sini dengan teori. Lalu why. Nah, ini adalah alasan dia kenapa kemudian dia menggunakan kualitatif kualitatif multiple case tadi. Disinilah dia menjelaskan why. Meskipun dia tidak menjelaskan how, karena how-nya mungkin nanti dijelaskan di bagian subbab berikutnya. Setidaknya Bapak Ibu sudah belajar bahwa what, why, dan how itu muncul dalam metodologi. Oke, kemudian eh, Morita Naoko sudah menjelaskan mengenai apa desain yang akan dia pergunakan dengan cara teori dan juga menjelaskan secara operasional. Sekarang kita coba lihat di konteks dan partisipan. Nah, konteks dan partisipan ini harus dijelaskan secara detail, sama seperti di video sebelumnya. Misalnya di sini dijelaskan bahwa partisipannya itu berapa, kemudian kuliah tahun berapa, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan sedetail-detailnya. Ya. Dan yang selanjutnya adalah, kalau Bapak Ibu lihat, eh, kita tetap harus mencantumkan apakah para partisipan setuju atau tidak mengikuti penelitian kita. Jadi di sini Naoko sudah menjelaskan bahwa semua partisipan itu setuju untuk mengikuti penelitian ini. Ya, nah, kemudian dijelaskan juga kemudian data demografinya di sini. Eh, atau nanti Bapak Ibu bisa summarize menggunakan tabel untuk menjelaskan secara lebih detail. Di sini Naoko menjelaskan partisipannya kemudian dengan membagi mereka menjadi beberapa grup sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau dilihat Naoko ini sudah menjelaskan secara mendetail ya dari partisipannya, jadi sangat-sangat detail. Nah, kemudian sekarang kita lompat langsung ke data collection. Oke, di data collection ini kita menjelaskan semua metode pengumpulan data. Apa saja metode pengumpulan data itu, kenapa kemudian kita menggunakan pengumpulan data itu, dan bagaimana caranya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, di sini dia sudah melakukan hal itu, dia sudah menyebutkan, kemudian dia juga menyebutkan how, misalnya dari sini, dia sudah menyebutkan how. Lalu menariknya ada juga tambahannya Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya highlight selanjutnya adalah kita lihat di sini Bapak Ibu,
dia menjelaskan berapa lama wawancara yang dilakukan. Nah, eh, kita harus menjelaskan berapa sih wawancara yang kemudian kita lakukan, berapa sesi, kemudian satu sesi biasanya berapa lama, total sesinya ada berapa banyak. Satu sesi itu, sesi pertama itu menanyakan tentang hal apa, sesi kedua juga menanyakan tentang hal apa apabila ada. Jadi semuanya itu harus benar-benar diperjelas. Jadi di sini Naoko sudah memperjelas hal itu, sehingga kita harus menjelaskan dengan lebih rinci. Nah, mungkin baru sampai sini Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa kemudian eh, kualitatif ini kok harus dijelaskan sedetail itu? Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu instrumennya dan yang lainnya bisa apa namanya ya, diuji dengan statistik. Jadi secara kita juga akan menguji validitasnya, reliabilitasnya, sehingga dengan melakukan uji statistik, uji hipotesis, uji validitas, maka penelitian itu bisa dikatakan objektif dan juga ada validitasnya, ya valid. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif kan kita tidak menggunakan cara-cara tersebut seperti di kuantitatif. Sehingga untuk di artikel kualitatif, untuk penelitian kualitatif, maka yang ada itu adalah trustworthiness, credibility. Nah, untuk menjamin trustworthiness dan credibility itu, maka caranya dengan kita selain melakukan yang namanya triangulation atau kita melakukan pembanding ya dengan baik dengan perbandingan antara metode, pembanding antara data, pembanding antara analisis para penulis gitu misalnya, kita juga harus menjelaskan secara lebih detail materi-materi yang kemudian, sorry, kita harus menjelaskan secara detail hal-hal yang kita lakukan dalam penelitian. Oleh karena itu, dengan menjelaskan secara detail, maka kita bisa menjamin yang namanya trustworthiness dan juga credibility dari penelitian kualitatif ini. Lalu selanjutnya, em, di sini Naoko juga menjelaskan kembali berapa observasi yang dilakukan dan berapa jam jumlah total observasi yang dilakukan. Nah, di sini menarik dia menjelaskan perannya dia dalam melakukan observasi. Observasi itu ada banyak peran Bapak Ibu. Misalnya ada complete observer, ada participant observer, dan yang lain-lain. Di sini dia mengambil sebagai participant observer. Berarti dia bertindak sebagai partisipan, juga bertindak sebagai pengawas. Ya, ada juga yang complete observer, di mana dia apa namanya tidak ikut sebagai partisipan, tetapi dia mengobservasi. Ada juga yang misalnya observasinya diketahui atau tidak diketahui. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam terkait dengan penelitian kualitatif dengan membaca buku-buku kualitatif. Di sini dia mengambil peran sebagai participant observer, ya. Eh, dan dijelaskan apa yang dia kemudian lakukan dengan observasi itu, dengan mengambil peran itu. Lalu yang selanjutnya di sini dia menjelaskan mengenai data demografi ya dari masing-masing partisipannya. Dan yang kemudian dia melakukan yang namanya analisis. Dia menjelaskan analisis apa yang dia lakukan dan dia melakukan analisis induktif. Karena induktif ini memang yang paling cocok untuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini kan menggunakan paradigma konstruktivisme, sehingga induktiflah yang paling cocok. Karena induktif ini artinya um, apa namanya ya, menganalisis, memunculkan kategori tema atau subtema ketika melakukan analisis. Jadi tidak dipersiapkan sebelumnya, karena kalau kita mempersiapkan sebelumnya itu namanya diduktif atau deduktif. Nah, paradigma deduktif ini biasanya dipergunakan oleh
positivisme atau post-positivisme, karena memang tujuannya dia adalah untuk menguji teori. Namun bukan berarti penelitian kualitatif tidak bisa menggunakan eh, analisis deduktif atau didaktif. Karena kita bisa melakukan, karena penelitian kualitatif itu kan kita menggali secara lebih mendalam. Jadi kita ingin mengkonfirmasi apakah secara teori itu benar, dan kemudian secara data di lapangan itu mendalamnya untuk membuktikan teori itu seperti apa. Maka analisis deduktif itu bisa dilakukan di penelitian kualitatif itu. Sedangkan kalau penelitian induktif, baru kita dapat kategori, tema, dan lain sebagainya, dan subtema misalnya ketika kita melakukan coding, ya, atau coding analisis. Nah, di sini Naoko menjelaskan bahwa dia menggunakan inductive process. Kemudian dengan inductive process ini, dia memunculkan kategori dan tema setelah melakukan coding. Eh, di sini terkait dengan analisis, menurut saya kita harus menjelaskan dari awal sampai akhir prosesnya. Misalnya kita melakukan transkripsi, kemudian transkripsi itu apa yang kita lakukan, kemudian apakah membacanya, apakah membenarkan ada typo-typo yang kita lakukan, apakah kita melakukan audit trail, di mana kita melakukan member checking dengan teman saling ngecek benar nggak, kemudian mengembalikan kepada para partisipan menanyakan konfirmasi ya, apakah memang sudah benar ini yang disampaikan atau tidak. Atau boleh kita tidak melakukan audit trail seperti itu. Karena kita takutnya nanti para partisipan tidak mengakui bahwa itulah yang mereka sampaikan, gitu misalnya. Boleh tidak dilakukan, yang penting dilaporkan dan apa sebenarnya rasional kita melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga perlu menjelaskan proses coding analisis data kita itu dari awal sampai akhir seperti apa. Apakah first cycle saja atau sampai ke second cycle misalnya. First cycle itu biasanya kita menentukan coding-coding ya. Kita sudah melakukan coding. Kemudian second cycle itu kemudian kita memunculkan yang namanya tema dan subtema pada saat analisis di second cycle dari coding-coding yang sedang kita buat. Kalau Bapak Ibu masih bingung terhadap analisis coding ini, mungkin Bapak Ibu bisa membaca bukunya Joni Saldana ya, tentang analisis coding ini. Lalu yang selanjutnya bisa dijelaskan, eh, analisis yang Bapak Ibu sudah lakukan itu biasanya Bapak Ibu langsung pergunakan atau Bapak Ibu akan bandingkan dengan hasil analisis temannya. Kalau memang temannya juga melakukan analisis yang sama, maka coba dibandingkan, kemudian kalau bisa dihitung nanti reliabilitasnya berapa, sehingga ada yang namanya iterator reliability. Kadang-kadang ini diminta oleh reviewer ketika mereka mengetahui kita menulis di artikel kita bahwa kita memiliki anggota penulis lain, atau kita mengatakan dua orang yang melakukan analisis interview, maka akan ditanyakan apakah ada iterator reliability atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan iterator reliability, maka baiknya Bapak Ibu jelaskan saja bahwa Bapak Ibu yang melakukan coding ini, kemudian teman Bapak Ibu yang membaca, dan perbedaan antara pendapat Bapak dan pendapat teman Bapak Ibu sekalian, kemudian diselesaikan dengan cara diskusi. Berikan contoh apa yang menjadi permasalahan, apakah terjadi pergantian nama tema, penghapusan tema, pemampatan subtema menjadi satu subtema. Nah, itu harus dijelaskan di bagian analisis ini. Jadi intinya adalah jelaskan sedetail-detailnya. Nah, kemudian ini adalah tabel. Tabel dia melakukan analisis pengambilan data. Oke, di sini Naoko menjelaskan bahwa setelah melakukan data collection, dia mengidentifikasi tema dan me, apa namanya, mengkonfirmasi dengan
kajian literatur, apakah sudah benar demikian atau tidak. Juga mengkaji hubungan-hubungannya. Jadi ini sudah sesuai dengan bisa melengkapi penjelasan yang saya tadi sudah sebutkan ya. Nah, kemudian di sini, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang jarang saya temui dalam penelitian-penelitian kualitatif, di mana sebenarnya dalam melakukan penelitian kualitatif, kita perlu menjelaskan antara hubungan antara peneliti dan partisipan. Karena kenapa? Bisa jadi hubungan itu akan mempengaruhi analisis data, akan mempengaruhi diskusi data, akan mempengaruhi pengambilan data. Nah, apabila nantinya Bapak Ibu tidak menjelaskan hubungan apa namanya ekspertis Bapak Ibu mempengaruhi analisis data, tidak kenapa, karena ada yang namanya bracketing method. Bracketing method ini kita mengesampingkan kepakaran kita, asumsi kita ketika kita melakukan analisis data, sehingga kita datang dengan seobjektif mungkin dan kita menganalisis data juga seobjektif mungkin. Sehingga inilah yang memunculkan namanya trustworthiness kalau kita jelaskan. Ya. Nah, di sini Naoko menjelaskan the researcher and the research. Jadi dia menjelaskan hubungan antara dia dengan para partisipan. Dan di sini dia menyatakan bahwa mereka itu eh, memiliki kesamaan academic interests. Kemudian sama-sama bisa berbahasa Jepang, ya. Dan dia katanya adalah senior yang friendly. I was a friendly senpai, di sini dia jelaskan seperti itu. Berarti tentunya dengan status yang seperti ini atau dengan hubungan yang seperti itu, tentunya akan memudahkan dia untuk mencari data secara lebih mendalam karena partisipannya sudah menganggap dia adalah orang dalam, ya. Jadi bisa dijelaskan hubungan antara si peneliti dengan yang diteliti. Cuma sekarang ini saya jarang sekali menemukan penjelasan ini di artikel-artikel kualitatif. Nah, Bapak Ibu, em, nampaknya itu sudah bagian akhir dari metodologi kualitatif yang bisa kita bahas di video ini. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa banyak belajar dari video yang saya sampaikan. Dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya.